semuanya, perkenalkan nama saya Yutri Dadi dengan NIM 2323812087. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis usaha jamur tiram. Nah teman-teman, materi atau topik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama biaya, yang kedua produksi, yang ketiga harga, yang keempat pendapatan, yang kelima keuntungan, yang keenam analisis BC rasio dan RC rasio, dan yang ketujuh adalah BEP. Selanjutnya kita masuk dalam biaya. Biaya terdiri dari dua, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksinya bertambah ataupun berkurang. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksi. Teman-teman, berikut ini yang saya paparkan adalah tabel biaya tetap dalam usaha jamur tiram. Dapat kita lihat bersama bahwa total biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 9.996.000 dan total biaya penyusutannya sebesar 96.247 rupiah. Selanjutnya tabel berikut ini adalah tabel biaya variabel yang dikeluarkan dalam usaha jamur tiram. Dapat kita lihat bersama bahwa total biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 995.000 rupiah. Ini kita masuk dalam produksi. Jumlah jamur yang diproduksi dalam usaha ini sebanyak 40.000 gram atau dibawa dalam perbungkus dengan berat 300 gram per bungkusnya sehingga didapat 133 bungkus. Harga jamur tiram ini dijual seharga 15.000 per bungkusnya dengan berat 300 gram. Ini kita masuk dalam pendapatan. Pendapatan didapat dari produksi dikali harga. Jumlah yang diproduksi dalam usaha ini sebanyak 133 bungkus dikali dengan harga per bungkusnya 15.000 sehingga didapatkan pendapatan sebesar 1.995.000 rupiah. Yaitu keuntungan. Keuntungan ini didapat dari pendapatan dikurangi biaya. Biaya di sini teman-teman yaitu biaya penyusutan ditambah dengan biaya variabel. Pendapatan sebesar 1.995.000 dikurangi biaya sebesar 1.091.247 rupiah sehingga keuntungan yang didapat dari usaha ini sebesar 903.754 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis BC rasio dan RC rasio. Yang pertama, analisis BC rasio. BC rasio didapat dari keuntungan dibagi dengan biaya. Biaya di sini yaitu biaya penyusutan ditambah dengan biaya variabel. Keuntungan sebesar 903.754 rupiah dibagi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 1.091.247 rupiah sehingga didapat nilai BC rasio sebesar 0,82. Yang kedua, RC rasio didapat dari pendapatan dibagi dengan biaya. Pendapatan sebesar 1.995.000 dibagi dengan biaya sebesar 1.091.247 rupiah sehingga didapat nilai RC rasionya sebesar 1,82. Dari hasil analisis ini dapat kita simpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan karena nilai BC rasionya lebih besar 0 dan RC rasionya lebih besar dari 1. Kita masuk dalam BEP atau break even point atau yang lebih kita kenal lagi dengan titik impas. Yang pertama BEP harga didapat dari biaya dibagi produksi. Biaya sebesar 1.091.247 rupiah dibagi dengan jumlah yang diproduksi sebanyak 133 bungkus sehingga didapat BEP harga sebesar 8.204 rupiah. Yang kedua BEP jumlah didapat dari biaya dibagi dengan harga. Biaya sebesar 1.091.247 rupiah dibagi harga satuannya 15.000 sehingga didapat BEP jumlah sebanyak 73 bungkus. Berdasarkan hasil analisis ini, usaha ini menemui titik impas atau tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian jika dijual dengan harga 8.204 per bungkus dan jumlah yang dijual sebanyak 73 bungkus. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan yang didapat dari hasil usaha jamur tiram ini sebesar 903.754 rupiah. Dan yang kedua, berdasarkan hasil analisis BC rasio dan RC rasio, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan karena nilai BC rasionya lebih besar dari 0 dan RC rasionya lebih besar dari 1. Dan yang ketiga, usaha ini menemui titik impas atau tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian jika dijual dengan harga 8.204 dan jumlah yang terjual sebanyak 73 bungkus.